Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa, 12 Januari 2021, adalah Selasa Pekan Biasa pertama. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Yesus mengajar. Dan pasti dia mengajar tentang kebaikan. Dan dia bukan hanya mengajar, tapi juga bertindak baik. Artinya dia menjalankan, menghidupi apa yang ia katakan dalam pengajaran-pengajarannya. Kata-katanya tidak menjadi kata-kata yang kosong, tidak bermakna. Tapi kata-kata yang dihidupi dengan setia. Dia mengajar dan kemudian berbuat baik kepada orang yang kerasukan setan. Kata dan perbuatan itu harus satu. Tidak cukup kita berbicara baik, tapi apa yang kita katakan itu harus nyata dalam perilaku kita, dalam tindakan-tindakan kita. Tidak cukup kita berbicara tentang Yesus dan kebaikannya, tapi apa yang menjadi cara hidup Yesus, kebaikannya harus nampak dalam perilaku-perilaku kita, dalam tindakan-tindakan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita diajak untuk tidak hanya omong baik dan hebat. Apa yang kita katakan itu mesti tercermin dalam kehidupan nyata, dalam tindakan-tindakan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Itulah cara hidup anak-anak Tuhan. Cara hidup murid-murid Yesus. Berkata tentang kebaikan, berbuat kebaikan. Perbuatan kebaikan membenarkan kata-katanya, dan kata-kata menegaskan kembali kebaikan itu. Maka itu menjadi sesuatu yang indah, indah di mata Tuhan, dan sungguh-sungguh indah di mata manusia. Kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.